Selamat pagi semua. Ya, baik, saat ini saya akan melaksanakan perjalanan menuju ke SMA Negeri 1 Pineleng untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan ke-8 pada salah satu guru calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Pineleng. Setelah 15 menit perjalanan dari Tondano ke Tomohon, sekarang saya sudah ada di kota Tomohon. Selamat pagi semua. Untuk pertama kita bersyukur pada Tuhan karena diberikan kesempatan kita bertemu lagi bersama dengan guru-guru yang ada di sini, bersama dengan calon guru penggerak Ibu Tinggi dan Ibu Jane, juga bersama pimpinan sekolah yang kami hormati. Dan sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan juga sudah menerima kami dengan hati yang gembira. Kami boleh ada di sini dengan penuh sukacita, dan untuk diketahui bahwa dalam kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak pada PI kedua ini, calon guru penggerak akan belajar melatih diri bagaimana memimpin diskusi. Ini terkait dengan diskusi mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang seharusnya sebenarnya ini sendiri-sendiri, tapi karena di sini ada dua CGP yang dalam satu sekolah, makanya kita berkolaborasi melaksanakan satu kali karena tidak menjadi masalah. Dan supaya diketahui juga sesuai dengan buku pegangan pendampingan individu bahwa kegiatan diskusi ini diatur demikian, yaitu pengajar praktik sebagai moderator, kemudian calon guru penggerak Ibu Rini dan Ibu Jane sebagai pemandu diskusi, dan guru-guru termasuk juga kepala sekolah di dalamnya dan tenaga pendidikan lainnya termasuk pada peserta ini. Oke, untuk diskusi berkaitan dengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah akan dituntun langsung sebagai pemandu, yaitu Ibu Jane. Di SMA Negeri 1 Pineleng, seperti biasanya, profil saya adalah, setahu saya tidak perlu mau perkenalkan kan? Saya artis internasional, area lokal Kepang. Kalau backup ini familiar sekali, ini bagus itu sekali. Jadi sangat berkesan. Satu hal yang saya dapati adalah tidak menunjukkan posisinya sebagai seorang atasan yang menciptakan tembok yang luar biasa. Jadi kami sering bertukar pikiran, banyak juga ide-ide dari kepala sekolah. Jadi sangat menginspirasi saya. Terima kasih untuk teladan yang diberikan. Oke, selanjutnya perkenalkan diri kok setahun lah. Kecuali kalau di sekolah lain. Oke. Kita akan berdiskusi tentang visi yang berpihak kepada murid.
kita tahu bahwa menjadikan sebuah sekolah yang nyaman, sebuah sekolah yang aman, sebuah sekolah yang bermakna pada murid, tentu itu menjadi cita-cita kita semua, menjadi harapan kita semua sebagai seorang pendidik terhadap seorang murid. Dan untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tidak semudah kita berucap kata, tidak semudah kita bertutur kata. Ada upaya, ada kolaborasi di sana antara guru dan kepala sekolah dan juga tenaga pendidikan, yakni kepala usaha atau bagian kepegawaian. Kita perlu bekerja sama, bersama-sama membangun sehingga tujuan ini boleh dicapai. Yang ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah terjadi suatu perubahan yang positif. Dan inilah salah satu tujuan dari visi, yaitu ada perubahan yang baik di kemudian hari dibandingkan dengan hari yang sekarang ini. Kalau diibaratkan dengan seorang pelari yang akan melakukan suatu maraton atau lomba, dalam pikirannya, dalam benaknya dia sudah mengetahui, oh garis startnya ada di mana, kemudian dia akan finish di mana. Itulah visi. Kita sudah membayangkan apa yang nantinya yang akan kita capai di kemudian hari berawal dari sekarang ini. Seperti itulah. Oke, jadi kita akan berdiskusi tentang visi yang berpihak pada murid, di mana yang ujung-ujungnya akan kita bicarakan yaitu tentang murid, bagaimana nantinya mereka di kemudian hari. Kemudian kalau dalam kita ini tujuan diskusi kita yang pertama yaitu merumuskan visi yang berpihak pada murid, dan yang kedua menghasilkan visi yang berpihak pada murid. Oke, sebelumnya dalam kita merumuskan satu visi nanti itu diawali dengan kata ter, dan nanti untuk misinya itu dengan me, ya sesuai dengan juga modul yang sudah kami pelajari. Jadi dalam nanti merumuskan visi diawali dengan kata ter dan misi itu me. Kemudian proses diskusi ada puisi yang pertama, kemudian sekilas tentang visi sekolah, di sana juga sudah terdapat visi sekolah dan misi di sana. Kemudian nanti akan ada tanya jawab diskusi yang nanti akan dituntun dengan kalimat umpan, nanti sebentar juga itu nanti akan dituntun oleh Ibu ini. Dan terakhir ya, kita harapkan hasil diskusi yang kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, berikut. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan, menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa visi itu berbicara tentang kedepannya, tetapi startnya mulai dari sekarang ini. Kita sudah membayangkan apa yang nanti akan kita capai, tetapi dalam benak kita sudah harus mulai dari sekarang ini sehingga finishnya bisa kita capai. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan dulu terlebih dahulu yaitu Enter to room 2. puisi. Enter off in playing. Aku melihat Indonesia. Menteri dan musik oleh Irfan dan Mahfudna. Iya. Kemudian dalam kita merumuskan visi tentu kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini menekankan pada kekuatan pada aset yang dimiliki sekolah untuk lebih dikelola dengan baik, ditingkatkan sehingga tercapailah suatu impian cita-cita bersama dari sekolah. Oke, berikutnya dalam mewujudkan visi tersebut kita boleh menggunakan alat bantu yang disebut dengan prakarsa perubahan. Visi yaitu terwujudnya murid cerdas, berkarakter, serta unggul dalam persaingan global. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berlandaskan berakhlak mulia dalam profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan
5S. Senyum, sapa, sopan, santun, salah. Oke, kita menggunakan atap di sini yang artinya ini ada kepanjangan atap, ATAT, ATAP. A itu aset awal kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu guru dan siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, murid, relasi kolaborasi yang baik. Jadi terjadi suatu kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah. Di dalamnya adalah kepala sekolah, guru-guru, orang tua, dan para murid. Kemudian tantangan yang yaitu pengaruh budaya asing yang besar yang bisa saja menjadi suatu halangan. Dan dari tantangan inilah kita bisa memicu kita atau mendorong kita bagaimana lewat tantangan ini kita dapat mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian aksi yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah dan stakeholder mewujudkan karakter yang berakhlak mulia lewat pembiasaan 5S. Itu yang sudah disebutkan bahwa perlu ada aksinya, kerjasamanya itu seperti apa. Dan pembelajaran yaitu perubahan yang diharapkan dapat menguatkan karakter, karena ya sekali lagi yang kita bicarakan di sini adalah tentang murid. Lagi-lagi tentang murid, bagaimana mereka. Seperti dalam puisi tadi bahwa mereka melihat pantai, melihat pegunungan di desa, di kota dan sebagainya, bukan lagi perbedaan oknum atau individu-individu tersebut, tetapi yang dilihat adalah Indonesia. Dalam sekolah kita menemukan karakter yang berbeda-beda dengan para siswa, yaitu ada mungkin yang cepat mengerti, memahami, ada yang lambat, ada yang slow, tetapi kita melihat Indonesia di dalamnya, mengantar mereka mencapai suatu hal yang mereka rindukan atau cita-citakan. Kemudian berikut di sini nanti ada tahapan bagiannya, ya, oke. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh ini. Baik, kepala sekolah yang saya hormati dan juga pengajar praktik, Ibu Onvi dan Ibu Olive dan juga Bapak Yance yang sudah berkenan hadir, dan juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pada kesempatan hari ini perkenankan saya dan bersama dengan pengajar praktik untuk merumuskan kembali visi dan misi kita yang ada di sekolah kita. Apakah visi misi kita itu sudah berpihak kepada murid atau tidak? Dimana yang kita ketahui bahwa sekarang kita masuk pada implementasi kurikulum merdeka, dimana fokusnya adalah pendidikan yang berpusat kepada murid. Untuk itu awalnya kita harus satu pikiran, satu pendapat bahwa visi yang akan kita capai di sekolah itu harus berpihak kepada murid. Nah, baiklah, tadi dari awal sudah dijelaskan bagaimana proses merumuskan visi itu melalui tahapan-tahapan, bagaimana menganalisa kekuatan positif kita yang ada di sekolah dijadikan sebagai kekuatan untuk mengembangkan sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya menginginkan kita semua untuk aktif bersama-sama. Mari kita belajar untuk melihat bagaimana cara menyusun sebuah visi yang berpihak kepada murid itu. Nanti akan kita lihat di akhir apakah runtutan tugas yang akan kita lakukan sebentar ini itu nanti berujung atau bermuara pada visi yang sudah sesuai dari sekolah kita atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk itu saya di sini sudah menyiapkan sticky note. Jadi saya meminta bantuan nanti kepada Ibu, Bapak ya untuk mengisi atau untuk melengkapi kalimat yang ada di sini, kalimat pertama. Kemudian kalimat itu Bapak Kepala Sekolah juga boleh berpartisipasi. Nah, yang seperti apa? Coba Ibu bayangkan ya, kita memimpikan murid yang seperti apa? Oke. Apakah murid itu yang
yang cerdas, atau murid yang sopan, atau murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid seperti apa? Nah, Kreatif dan berakhlak. ya. Mungkin dikumpul saja dulu Bu Jin, nanti satu kali kita Susu Jawa, makanya susu Jawa. Nah, yang kedua, masih ada pertanyaan kedua, kalimat kedua yang akan kita lengkapi. Sudah yang tadi yang pertama? Sudah? So, tulis. Nah, kira-kira memimpikan murid yang seperti apa? Biar cuma satu kata saja boleh, atau kalimat tidak boleh. Next, yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah pribadi seperti apa sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu ada di kelas, Bapak Ibu meyakini murid kita itu sesungguhnya kepribadiannya itu seperti apa? Jadi yang kalimat kedua di sticky note yang kedua juga boleh. Oh, pakai kedua kan? Tadi Ya, pertama. tadi pertama. Jadi pakai Sekarang sekarang yang pakai kedua. kedua. Oke? Sudah? Oke, sudah. Baik, yang ketiga. Di kertas itu jodoran tulis. Ya, di kertas itu saja Oh, iya. disambung. Kalau masih ada Oke, space, oke. boleh disambung. Ketiga, di sekolah kita, kita mengutamakan apa sebenarnya? Apa yang kita utamakan di sekolah kita? Yang paling utama di sekolah kita itu apa? Coba kita pikirkan. Apa yang paling utama di sekolah kita ini? Apakah fasilitasnya? Apakah muridnya? Apakah program kerjanya? Oh, coba yang kedua kata Ibu Meti. Oh, yang kedua. TPP kan. Yang kedua. Siapa? Kertas. Baik, sudah? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Next, yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini, apa yang paling disadari di sekolah kita bagi si murid itu. Jadi murid di sekolah kita, setelah kita lihat-lihat, murid kita itu menyadari akan apa? Apakah murid kita itu sudah sadar sopan santun, atau sudah sadar memelihara lingkungan yang bersih, atau apa? Ya, seperti itu. Di sini, ditempelkan di sini. Biasa di depan tuh kepala dadu. Oke.
Bu sini. Bu Cecilia, di sini. Sambil juga. Sambil Santai saja toh. makan ya. Iya. Nah, sekarang mari kita bandingkan apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Kita lihat dulu visi sekolah kita apa. Visi sekolah kita itu menghasilkan tamatan cerdas, berkarakter, serta unggul dalam persaingan global. Nah, sekarang mari kita kaitkan visi kita ini yang sudah kita buat dengan jawaban-jawaban yang sudah ditulis tadi. Kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Di sini Bapak Kepala Sekolah menuliskan tanggung jawab bersama akan tugas masing-masing. Bukan. Itu terakhir itu. Oh, itu tugas. Oh. Mana yang pertama, Dan? Pertama yang banyak. Oh, semuanya. Jadi terakhir itu kan belakang. Ini terakhir. Bentar. Itu yang di mukanya Pak Ibu. Yang ini. Bukan Pak. Kan ikut urusan toh. Oke. Jadi pertama. Nah, Yang mana? yang banyak. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Baik. Di sini Bapak Kepala Sekolah menuliskan kita memimpikan siswa murid yang sehat jasmani rohani. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita menghasilkan tamatan cerdas, berkarakter, serta unggul dalam persaingan global? Gimana Pak Kep? Sudah sesuai ya? Sudah, karena tidak mungkin bisa menghasilkan siswa yang cerdas kalau dia tidak sehat. Ya kan? Kepala ibu tetangga kan bilang salah. Gitu kan? Oke, good. Yang kedua ya. Ini dari siapa yang kuning tadi? Cecilia. Oke. Cecilia, oke. Masih makan ya? Oke. Sambil makan dulu ya. Bu Nancy masih makan? Udah, oke. Baca dulu ya. Mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Apakah berkaitan dengan visi misi kita, Bu? Berkaitan ya? Berkaitan. Oke. Berkaitannya bagaimana ini? Maksud dari memanfaatkan teknologi dengan baik, korelasinya mana dengan visi misi kita, kesesuaiannya. Ini sabunnya ya? Dewi Meti. Untuk menghasilkan tamatan yang cerdas dan berkarakter, orang pasti membutuhkan orang pembimbingan, arahan supaya mereka mampu untuk bersaing secara global. Iya, bagus sekali. Jadi ini adalah contoh visi yang sudah tepat karena berpihak pada murid. Berarti fokusnya kepada murid. Yang terakhir, ini ya, ini Bu Meti ya. Oke. Nah, siswa memiliki kemampuan yang unik atau berbeda-beda. Mana, Bu? Yang nomor 1. Oh ini oke. Oke. Siswa itu harus cerdas, mandiri, berakhlak baik, mampu memanfaatkan teknologi. Berarti apakah ini sudah berpihak pada murid atau sudah sesuai dengan visi kita? Sudah ya? Sudah sesuai. Oke, berarti maksudnya kalau murid kita cerdas, berarti dia bisa bersaing secara global. Begitu. Dan di sini Ibu Meti juga menuliskan berakhlak mulia ya, berakhlak baik, berarti sudah sesuai dengan karakter. Jadi saya pikir jika visi sudah berpihak kepada murid, lantas program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Nah, tentu saja program ini terlihat dari visi kita. Ya, di situ sudah ada visi kita dan nanti akan dibantu dengan arahan dari ATAP tadi dan juga Babja.
jadi masing-masing item di misi itu akan kita wujudkan menjadi sebuah program melalui bantuan Bagja tadi. Sedikit menyinggung soal Bagja, apa sih Bagja itu? Bagja itu adalah panduan pertanyaan untuk menuntun kita bagaimana menjadikan program kita itu nyata, sampai jadi nyata. Jadi mulai dari mengapa itu penting, ya, B itu apa itu B-nya itu ada di sini. Bagian nah ini B, buat pertanyaan. Jadi kita buat pertanyaan. Jadi contoh misalnya kita mau menghasilkan siswa yang cerdas. Bagaimana cara membuat siswa yang cerdas itu? Bagaimana caranya? Nah, dibuatkan pertanyaan. Apa langkah-langkahnya? Nah, kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini kita lihat di sekitar kita itu apakah ada guru yang sudah menerapkan misalnya inovasi pembelajaran yang baik. Nah, ambil pelajaran dari situ tentang moral misalnya. Kira-kira apa kegiatan religius yang sudah dilakukan di sekolah kita? Di situ kita ambil pelajaran. Kemudian kita gali mimpi. Apa yang kita angan-angankan kalau semuanya itu terjadi? Terus jabarkan rencana. Kita bikinkan rencananya apa saja. Jadi macam tadi di awal sudah kita tulis pembiasaan 5S. Berarti kita setiap pagi itu harus membiasakan 5S tadi. Dan yang terakhir atur eksekusi. Siapa yang melaksanakan ini? Yang melaksanakan ini adalah kepala sekolah, guru, murid, dan juga pengawas, dikolaborasikan dengan orang tua murid dan juga masyarakat sekitar kita. Disingkat dengan stakeholder. Baik. Nah, berarti visi kita sudah tepat, sudah sesuai karena sudah berpihak kepada murid. Begitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah visi kita. Menghasilkan tamatan cerdas, berkarakter, serta unggul dalam persaingan global. Nah, kalau di pelajaran di guru penggerak kemarin sempat mendapatkan masukan kalau mewujudkan, kalau membuat sebuah visi itu kata kerja operasionalnya menggunakan kata ter, jadi bukan me, tapi ter. Jadi terwujudnya tamatan cerdas, harusnya seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit nanti yang akan kita koreksi sedikit tuh. Jadi bukan menghasilkan karena kata visi itu dia ter, bukan me. Kalau dia me itu sudah masuk ke misi. Oke, terima kasih. Demikian proses diskusi kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator ya, langsung ke moderator mungkin. Ya, demikian diskusi tentang visi dan misi kan. Untuk SMA dibuka. untuk SMA Negeri 1 Pineleng, dan luar biasa untuk kedua calon guru penggerak yang ada, apalagi support dari pimpinan sekolah yang hebat, yang visi misi yang berpihak pada murid kan. Kalau melihat kita dibahas, ternyata visi dan misi sekolah ini memang sudah berpihak pada murid. Dan tentunya kami atas nama pengajar praktik mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Ibu Rini dan Ibu Jane yang sudah memberikan perhatian, juga sudah memberikan sumbangsi dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang didiskusikan dapat dilaksanakan seperti yang Bapak katakan tadi. Kalau kita membaking, kalau cuma sekedar biarlah ini bukan cuma untuk pembelajaran, tetapi bagaimana kita akan melaksanakan di dan terima kasih untuk kesempatannya. SMA Negeri 1 Pineleng, mohon maaf. Dan terima kasih, mungkin kami akan lanjut dengan pendampingan. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Makan dulu, Mbak. Ya, masih
akan ada praktek baik yang